Halo, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Khobiri dengan NIM 858508378 dengan jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 matkul filsafat ilmu. Nomor 1. Menurut saya, filsafat ilmu itu penting banget dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena membantu pendidikan tetap punya arah yang jelas. Dalam filsafat ilmu, itu ada 3 bagian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri membantu kita memahami sebenarnya pendidikan itu apa dan tujuannya untuk apa. Epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu yang benar dalam pendidikan. Misalnya nih, lewat penelitian atau metode pembelajaran yang tepat. Sedangkan aksiologi sendiri berkaitan dengan nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan. Nah, jadi filsafat ilmu membuat pendidikan jadi tidak asal berjalan, tetapi tetap ilmiah, terarah, dan mempunyai nilai moral. Nomor 2. Pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Menurut saya, kalau pendidikan berjalan dengan baik, maka orang akan lebih kritis, suka berpikir, dan mau mencari kebenaran. Dari situ muncul banyak pertanyaan dan pemikiran baru tentang ilmu pengetahuan. Pendidikan juga membuat orang terbiasa berpikir logis dan terbuka, sehingga filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. 3. Filsafat ilmu sering disebut juga dengan pisau analisis, karena bisa dipakai untuk membedah masalah-masalah pendidikan dari berbagai sisi. Dari sisi ontologi, kita bisa melihat hakikat masalahnya. Misalnya nih, tujuan pendidikan sebenarnya apa? Dari sisi epistemologi, kita bisa melihat apakah cara belajar dan metode yang digunakan sudah benar dan ilmiah. Lalu dari sisi aksiologi sendiri, kita bisa melihat apakah pendidikan itu memberi manfaat dan nilai yang baik bagi manusia. Jadi, filsafat ilmu membantu kita memahami masalah pendidikan secara lebih dalam dan tidak hanya melihat dari permukaannya saja. Nomor 4. Contoh penerapannya dalam dunia pendidikan, misalnya nih, dalam kurikulum Merdeka, kurikulum ini dibuat supaya siswa lebih aktif, kreatif, dan bebas mengembangkan potensi dirinya. Dalam proses pembelajaran juga terlihat, misalnya guru menggunakan diskusi kelompok, praktik, dan pemecahan masalah supaya siswa lebih aktif berpikir. Selain itu, dalam kebijakan pendidikan dan penelitian juga digunakan cara berpikir ilmiah agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.